Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus selalu ada saja hal-hal yang ingin ditawarkan oleh iblis agar kita bisa menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi selama kita setia kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan, maka imanmu akan terjaga, engkau akan tetap teguh dalam Tuhan, engkau akan tetap setia dan akan menikmati berbagai janji Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan saat ini tema kita adalah tetap setia di jalan kebenaran. Karena kita tahu ada banyak tawaran-tawaran dunia, ada banyak cara-cara dunia yang sepertinya memberikan cara yang asik, yang singkat, yang cepat, yang instan. Tetapi sebenarnya itu bukannya membawa kita kepada kebenaran, tetapi menjauh dari kebenaran, melupakan Tuhan. Akhirnya hidup kita bukan tambah baik, malahan tambah repot, tambah sulit, tambah berantakan. Oleh sebab itu kita percaya, dengan kita tetap setia di jalan kebenarannya Tuhan, maka hidup kita makin rapi, makin tenang, makin damai, dan so pasti makin akan punya banyak kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saya mengajak kita sama-sama menyatukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada saat ini karena kami punya waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan jamah hati kami, Tuhan tolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan, agar kami tetap kuat dan kokoh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan goncangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam setiap era, dalam setiap kesempatan, setiap zaman yang ada. Tuhan selalu mengirimkan nabi-nabinya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dari setiap generasi yang bermunculan, generasi-generasi yang ada selalu saja hadir orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan, untuk membuat banyak anak-anak Tuhan tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Namun demikian, ternyata iblis tidak tinggal diam. Dalam berbagai generasi juga, dalam berbagai zaman yang ada, iblis tidak tinggal diam. Kenapa? Karena iblis terus selalu memasukkan pengajaran-pengajaran sesat dengan mengirimkan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, supaya bisa tampil. Tampil di mana? Tampil di tengah-tengah umat Allah. Untuk ngapain? Untuk menyuntikkan, untuk memasukkan virus-virus ajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Itu sengaja dimasukkan oleh iblis. Iblis tidak pernah berhenti untuk mengutus para penyesat-penyesat, guru-guru palsu untuk mengganggu gereja Tuhan dalam segala zaman, dalam setiap generasi. Jadi jangan heran ketika pada masa generasi saat ini, saudaraku, di abad 21 sekalipun, dengan high-tech,
teknologi yang luar biasa, dengan internet yang luar biasa sampai ke metaverse. Saudaraku, kita lihat sekarang ini bermunculan juga penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang berusaha tampil di tengah-tengah umat Allah. Persis seperti 2 Petrus 2 ayat 1 berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga saat ini nabi-nabi palsu, guru-guru palsu berusaha tampil di depan umat Allah dengan segala macam siasat yang mereka lakukan agar mereka dapat panggung untuk berbicara. Dan ketika mendapat panggung untuk berbicara, berharap supaya banyak umat Allah akan mendengar. Ketika umat Allah mendengar dan umat Allah tidak kuat imannya, tidak sungguh-sungguh menggali firman Tuhan, setengah-setengah mengiring Tuhan, akan gampang sekali untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan itu. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ajarannya kelihatan menarik ketika dikasih panggung, kelihatan menarik, kelihatan heboh dan sebagainya, menarik perhatian luar biasa, tapi itu pengajaran yang menyesatkan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 1 bahwa mereka akan menyangkal penguasa Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Wow, sampai sejauh itu saudara. Sampai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita hormati dan kita sembah, pribadinya diusik. Identitas Kristus diusik. Sampai mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Allah yang sesungguhnya. Pribadi Kristus derajatnya diturunkan, yang dari Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau Tuhan nomor berapa, nggak tahulah. Banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu dengan daya tarik mereka. Ini terjadi di akhir zaman, dan sebelum ini terjadi sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Bagaimana pengajar-pengajar palsu berusaha untuk tampil lebih banyak lagi di tengah umat Allah untuk memberikan pengajaran sesat yang membinasakan. Dan ayat yang kedua menjelaskan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Tidak sedikit jalan kebenaran, Yesus adalah jalan dan kebenaran, dihujat, dikata-katain, disepelekan, dan tidak dihormati. Karena kenapa? Karena para pengajar-pengajar palsu muncul di mana-mana. Dan mereka memang senang tampil di depan umat Allah, sehingga berharap punya banyak pengikut, banyak follower yang bisa mendengar. Dan kita lihat di sini saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dalam ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka, bukan sedikit, tetapi banyak orang akan mengikuti cara mereka. Maksud Tuhan begini saudaraku, kalau kita melihat ada banyak pengikut, belum tentu ajarannya benar. Banyak follower, bagus, kita sangat bersuka cita. Kalau ada guru yang benar, nabi yang benar, pelayan Tuhan yang benar, dengan mempunyai banyak follower, sangat bersuka cita. Tetapi guru-guru palsu juga ingin tampil untuk punya banyak follower, banyak pengikut untuk disesatkan, dan itu bisa terjadi. Dengan demikian kita belajar, banyak pengikutnya bukan berarti benar ajarannya. Kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, supaya jalan kebenaran jangan sampai terusik di hati kita, tetapi kita tetap setia di jalan kebenaran yang Tuhan berikan, dan kita tidak terjebak. Jangan sampai karena kita, maka jalan kebenaran makin dihujat oleh banyak orang. Padahal tujuannya kita ini hadir di tengah-tengah dunia ini, diketahui oleh dunia ini supaya menjadi saksi Kristus, supaya jalan kebenaran diikuti oleh banyak orang, bukan dihujat oleh banyak orang. Meskipun itu bisa terjadi,
Karena firman Tuhan sudah bilang di 2 Petrus 2 ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Bukan sedikit ya, banyak followernya. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Wah, apalagi dengan masa sosmed seperti ini, kita harus berdoa supaya tampil terus guru-guru yang benar, nabi-nabi yang benar, dan para hamba-hamba Tuhan yang benar dengan banyak followernya yang menyampaikan jalan kebenaran. Bukan supaya jalan kebenaran dihujat, bukan. Supaya banyak orang bertemu dengan jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu dimulai dari kita, yaitu kita tetap setia di jalan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, jamahlah kami, tolonglah kami, agar kami setia di jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, supaya lewat diri kami, jalan kebenaran makin dikenal oleh banyak orang, bukan makin dihujat oleh banyak orang. Tuhan berkatilah kami, jadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati juga umat-Mu yang akan beristirahat pada malam hari ini dengan berkat dan ketenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan memberkati. Shalom.